Selamat datang. Pernahkah Anda merasa terjebak dalam siklus hari yang terasa seperti perlombaan tanpa akhir? Terbangun dengan perasaan terburu-buru, menghadapi tumpukan pekerjaan, notifikasi yang tak henti-hentinya berbunyi, dan di akhir hari Anda merasa lelah namun tetap gelisah? Anda tidak sendirian. Dunia modern seringkali menuntut kecepatan dan produktivitas tanpa henti, dan dalam prosesnya, kita sering melupakan kebutuhan dasar kita akan ketenangan. Hari ini, kita akan membahas sebuah pencarian menuju ketenangan di tengah hiruk-pikuk kehidupan. Sebuah perjalanan yang tidak harus rumit, namun membutuhkan kesediaan untuk merangkul beberapa perubahan sederhana. Kita akan mengupas lapisan-lapisan yang seringkali menutupi ketenangan batin kita, dan menemukan langkah-langkah praktis yang bisa Anda terapkan mulai hari ini untuk menciptakan hari-hari yang lebih damai. Ketenangan bukanlah sesuatu yang datang begitu saja, bukan hadiah yang diberikan, melainkan sesuatu yang kita bangun, kita pupuk, dan kita jaga setiap harinya. Ini adalah tentang menciptakan ruang di tengah kebisingan, menemukan jeda di antara tugas-tugas, dan melatih pikiran untuk fokus pada saat ini. Selama pembahasan kita ke depan, kita tidak akan membahas teori-teori abstrak tentang kedamaian. Kita akan berbicara tentang hal-hal konkret yang bisa Anda lakukan, langkah demi langkah, untuk mengundang ketenangan ke dalam hari-hari Anda. Mari kita mulai dengan sesuatu yang fundamental, kesadaran diri. Sebelum kita bisa mengubah apapun, kita perlu menyadari apa yang sedang terjadi di dalam diri kita. Apa yang membuat Anda merasa tidak tenang? Apa pemicunya? Cobalah luangkan waktu sejenak untuk merenung. Apakah itu tekanan pekerjaan, masalah dalam hubungan, kekhawatiran tentang masa depan? Mengenali sumber ketidaktenangan adalah langkah pertama yang krusial. Ambil napas dalam-dalam, rasakan udara masuk dan keluar dari tubuh Anda. Ini adalah momen Anda, momen untuk jujur pada diri sendiri. Tidak ada penilaian di sini, hanya pengamatan. Mungkin Anda mendapati bahwa rasa tidak tenang itu muncul saat Anda pertama kali membuka media sosial di pagi hari, atau mungkin setelah berinteraksi dengan orang tertentu, atau mungkin itu adalah suara kritik batin yang terus-menerus berbisik di kepala Anda. Setelah Anda mulai menyadari pola-pola ini, Anda memiliki pilihan. Anda tidak lagi menjadi korban dari reaksi otomatis Anda. Anda bisa memilih untuk merespons dengan cara yang berbeda. Ini adalah kekuatan kesadaran diri. Ini seperti menyalakan lampu di ruangan gelap. Anda akhirnya bisa melihat apa yang ada di sana, dan Anda bisa memilih langkah selanjutnya. Sekarang, mari kita beralih ke rutinitas pagi. Bagaimana Anda memulai hari Anda sangat memengaruhi bagaimana sisa hari itu akan berjalan. Jika Anda memulai hari dengan terburu-buru, ponsel sebelum sempat mengucap syukur, dan langsung menghadapi tumpukan notifikasi, kemungkinan besar Anda sudah menetapkan nada yang tegang untuk hari itu. Bayangkan skenario yang berbeda. Anda bangun sedikit lebih awal. Anda meregangkan tubuh dengan lembut, membiarkan tubuh Anda terbangun secara alami. Anda minum segelas air hangat. Anda meluangkan beberapa menit untuk duduk diam, mungkin bermeditasi singkat, atau hanya menikmati keheningan pagi. Anda sarapan dengan tenang, tanpa gangguan layar. Bagaimana perasaan Anda? Perbedaannya signifikan, bukan? Menciptakan rutinitas pagi yang tenang adalah investasi terbaik yang bisa Anda lakukan untuk kedamaian hari Anda. Ini bukan tentang melakukan hal-hal yang mewah atau memakan banyak waktu. Ini tentang menciptakan ruang untuk diri sendiri sebelum Anda menghadapi tuntutan dunia. Coba pikirkan satu atau dua hal kecil yang bisa Anda tambahkan ke rutinitas pagi Anda yang akan membuat Anda merasa lebih tenang dan terpusat. Mungkin membaca beberapa halaman buku inspiratif, menulis jurnal, atau berjalan-jalan singkat di sekitar rumah. Sekarang mari kita bahas tentang mengelola pikiran. Pikiran kita seringkali menjadi sumber utama ketidaktenangan kita. Ia terus-menerus menghasilkan pikiran, khawatir tentang masa depan, menyesali masa lalu, mengkritik diri sendiri dan orang lain. Menenangkan pikiran yang bergejolak adalah keterampilan yang membutuhkan latihan, tetapi sangat mungkin untuk dilakukan. Salah satu cara paling efektif untuk menenangkan pikiran adalah melalui meditasi. Mungkin Anda pernah mendengar tentang meditasi sebelumnya dan merasa itu bukan untuk Anda. Mungkin Anda berpikir Anda tidak bisa mengosongkan pikiran.
Kabar baiknya adalah, meditasi bukan tentang mengosongkan pikiran. Ini tentang mengamati pikiran tanpa menghakimi. Ini tentang melatih diri untuk kembali ke saat ini ketika pikiran Anda melayang. Ada banyak jenis meditasi yang bisa Anda coba. Meditasi pernapasan adalah salah satu yang paling sederhana. Cukup fokuskan perhatian Anda pada sensasi napas Anda saat masuk dan keluar. Ketika pikiran Anda melayang, dengan lembut arahkan kembali perhatian Anda pada napas. Awalnya mungkin sulit, tetapi seiring waktu Anda akan semakin mahir dalam menjaga fokus Anda. Bahkan meditasi singkat selama 5 atau 10 menit sehari dapat membuat perbedaan besar dalam tingkat ketenangan Anda. Coba Anda lakukan panduan meditasi singkat selama 5 menit. Mungkin Anda bisa menjeda video ini terlebih dahulu. Dan sekarang, perlahan buka mata Anda jika tadi tertutup. Rasakan ketenangan yang mungkin Anda rasakan. Ingat, ini adalah latihan. Semakin sering Anda melakukannya, semakin mudah dan efektif jadinya. Jangan berkecil hati jika pikiran Anda masih melayang. Itu adalah hal yang normal. Kuncinya adalah terus berlatih dengan sabar dan lembut. Selain meditasi, ada teknik lain untuk mengelola pikiran yang bisa Anda coba. Salah satunya adalah menulis jurnal. Ketika Anda merasa pikiran Anda terlalu penuh, cobalah menuliskannya. Ini bisa membantu Anda menjernihkan pikiran, mengidentifikasi pola pikir negatif, dan melepaskan emosi yang terpendam. Anda bisa menulis tentang apapun yang ada di pikiran Anda tanpa perlu khawatir tentang tata bahasa atau struktur. Biarkan saja pikiran Anda mengalir ke atas kertas. Teknik lain yang bermanfaat adalah berbicara dengan seseorang yang Anda percaya. Terkadang hanya dengan mengungkapkan apa yang ada di pikiran kita bisa merasa lebih lega. Berbagi beban dengan orang lain bisa membantu kita mendapatkan perspektif baru dan merasa lebih didukung. Sekarang mari kita bicarakan tentang lingkungan sekitar kita. Lingkungan fisik kita memiliki pengaruh besar pada keadaan mental kita. Ruangan yang berantakan dan tidak terorganisir bisa menciptakan rasa kacau dan stres. Sebaliknya, lingkungan yang bersih, rapi, dan menenangkan dapat membantu kita merasa lebih tenang dan fokus. Luangkan waktu untuk melihat sekeliling Anda saat ini. Bagaimana perasaan Anda tentang ruangan tempat Anda berada? Apakah terasa nyaman dan menenangkan, atau terasa tegang dan berantakan? Mungkin ini saat yang tepat untuk melakukan decluttering. Membuang barang-barang yang tidak lagi Anda butuhkan atau gunakan bisa memiliki efek yang luar biasa pada kejernihan mental Anda. Selain decluttering, perhatikan juga elemen-elemen lain di lingkungan Anda. Cahaya alami, tanaman hijau, dan aroma yang menyenangkan dapat menciptakan suasana yang lebih menenangkan. Cobalah membuka jendela untuk membiarkan udara segar masuk. Tambahkan beberapa tanaman hias ke ruangan Anda. Nyalakan lilin aromaterapi dengan aroma yang menenangkan seperti lavender atau chamomile. Hal-hal kecil ini bisa membuat perbedaan besar dalam bagaimana Anda merasa di lingkungan Anda. Jangan lupakan lingkungan digital Anda. Notifikasi yang tak henti-hentinya berbunyi, berita negatif yang terus-menerus muncul di feed media sosial Anda, dan tekanan untuk selalu terhubung dapat menjadi sumber stres yang signifikan. Pertimbangkan untuk melakukan detoks digital secara berkala. Matikan notifikasi yang tidak penting. Kurangi waktu yang Anda habiskan di media sosial. Batasi paparan Anda terhadap berita yang membuat Anda merasa cemas. Ciptakan batasan yang sehat antara Anda dan teknologi. Mari kita alihkan perhatian kita ke hubungan interpersonal. Kualitas hubungan kita dengan orang lain memiliki dampak besar pada kesejahteraan emosional kita. Hubungan yang positif dan suportif dapat menjadi sumber kebahagiaan dan ketenangan, sementara hubungan yang toksik dan penuh konflik dapat menjadi sumber stres dan kecemasan. Luangkan waktu untuk merenungkan hubungan-hubungan dalam hidup Anda. Siapa saja orang-orang yang membuat Anda merasa baik tentang diri Anda sendiri? Siapa saja orang-orang yang selalu memberikan dukungan dan pengertian? Fokuslah untuk memelihara hubungan-hubungan yang positif ini. Luangkan waktu untuk menghabiskan waktu bersama mereka. Dengarkan mereka dengan penuh perhatian dan tunjukkan rasa terima kasih Anda atas kehadiran mereka dalam hidup Anda. Di sisi lain, pertimbangkan hubungan-hubungan yang terasa menguras energi Anda.
Apakah ada orang-orang dalam hidup Anda yang selalu bersikap negatif, suka mengkritik, atau membuat Anda merasa buruk tentang diri Anda sendiri? Mungkin ini saatnya untuk menetapkan batasan yang sehat dengan orang-orang ini. Ini tidak berarti Anda harus memutuskan hubungan sepenuhnya, tetapi Anda bisa memilih untuk membatasi interaksi Anda atau mengubah cara Anda berinteraksi dengan mereka. Ingat, Anda berhak untuk melindungi kedamaian batin Anda. Penting juga untuk belajar berkomunikasi secara efektif. Banyak konflik dalam hubungan muncul karena kesalahpahaman atau kurangnya komunikasi yang jelas. Belajarlah untuk mengungkapkan kebutuhan dan perasaan Anda secara asertif, tanpa bersikap agresif atau pasif. Dengarkan orang lain dengan empati dan cobalah untuk memahami perspektif mereka. Komunikasi yang baik adalah kunci untuk membangun hubungan yang sehat dan harmonis. Sekarang mari kita bahas tentang gerakan dan aktivitas fisik. Tubuh dan pikiran kita terhubung erat. Ketika kita merawat tubuh kita juga merawat pikiran kita. Aktivitas fisik memiliki banyak manfaat bagi kesehatan mental, termasuk mengurangi stres, kecemasan, dan depresi. Anda tidak perlu menjadi seorang atlet untuk merasakan manfaat ini. Cukup dengan melakukan aktivitas fisik ringan secara teratur dapat membuat perbedaan besar. Cobalah berjalan kaki singkat di taman, bersepeda, berenang, atau melakukan yoga. Temukan aktivitas yang Anda nikmati dan yang bisa Anda lakukan secara konsisten. Bergerak tidak hanya baik untuk tubuh Anda, tetapi juga untuk pikiran Anda. Perhatikan bagaimana perasaan Anda setelah berolahraga. Biasanya Anda akan merasa lebih segar, berenergi, dan lebih tenang. Ini karena aktivitas fisik melepaskan endorfin yang memiliki efek meningkatkan suasana hati. Jadikan aktivitas fisik sebagai bagian dari rutinitas harian Anda untuk membantu menjaga keseimbangan dan ketenangan Anda. Selain olahraga, perhatikan juga postur tubuh Anda. Postur tubuh yang buruk dapat memengaruhi pernapasan dan tingkat energi Anda. Cobalah untuk duduk dan berdiri tegak. Sadari bagaimana Anda membawa tubuh Anda. Melakukan peregangan ringan secara teratur juga dapat membantu meredakan ketegangan fisik dan mental. Mari kita bicarakan tentang menerima apa adanya. Salah satu sumber utama ketidaktenangan kita adalah perlawanan kita terhadap kenyataan. Kita seringkali menginginkan sesuatu yang berbeda dari apa yang ada, dan perlawanan ini menciptakan stres dan penderitaan. Menerima apa adanya bukan berarti pasrah atau menyerah. Ini berarti mengakui kenyataan tanpa menghakimi. Ini berarti menerima bahwa hidup tidak selalu berjalan sesuai dengan rencana kita. Ada hal-hal yang berada di luar kendali kita, dan mencoba untuk melawannya hanya akan menghabiskan energi kita. Ketika Anda menghadapi situasi yang sulit, cobalah untuk bertanya pada diri sendiri, apa yang bisa saya kendalikan dalam situasi ini? Fokuskan energi Anda pada hal-hal yang bisa Anda pengaruhi, dan lepaskan kekhawatiran tentang hal-hal yang tidak bisa Anda ubah. Menerima apa adanya memungkinkan Anda untuk menghadapi tantangan dengan pikiran yang lebih jernih dan hati yang lebih damai. Ini juga berarti menerima diri sendiri apa adanya. Kita seringkali terlalu keras pada diri sendiri, mengkritik kekurangan kita, dan membandingkan diri kita dengan orang lain. Belajarlah untuk merangkul ketidaksempurnaan Anda. Ingatlah bahwa setiap orang memiliki kelebihan dan kekurangan. Berikan diri Anda izin untuk menjadi manusia, untuk melakukan kesalahan, dan untuk terus belajar dan berkembang. Sekarang, mari kita bahas tentang mengelola waktu dan prioritas. Merasa kewalahan dengan banyaknya tugas dan tenggat waktu adalah sumber stres yang umum. Belajar mengelola waktu dan memprioritaskan tugas-tugas penting dapat membantu Anda merasa lebih terkendali dan mengurangi rasa terburu-buru. Cobalah untuk membuat daftar tugas setiap hari atau setiap minggu. Tuliskan semua hal yang perlu Anda lakukan, dan kemudian prioritaskan berdasarkan tingkat kepentingan dan urgensinya. Fokuslah untuk menyelesaikan tugas-tugas yang paling penting terlebih dahulu. Jangan mencoba untuk melakukan semuanya sekaligus. Belajarlah untuk mengatakan tidak pada permintaan yang tidak sesuai dengan prioritas Anda atau yang akan membuat Anda merasa kewalahan. Menetapkan batasan yang jelas tentang apa yang bisa dan tidak bisa Anda lakukan adalah penting untuk menjaga keseimbangan dan ketenangan Anda. Luangkan waktu untuk merencanakan hari Anda. Mengetahui apa yang perlu Anda lakukan dapat membantu Anda merasa lebih siap dan mengurangi rasa cemas.
Namun jangan terpaku pada rencana Anda. Bersikaplah fleksibel dan siap untuk menyesuaikan rencana Anda jika ada hal tak terduga yang muncul. Mari kita bahas tentang menemukan makna dan tujuan. Merasa memiliki makna dan tujuan dalam hidup dapat memberikan rasa damai dan arah. Ketika kita merasa bahwa apa yang kita lakukan penting, kita lebih termotivasi dan lebih tahan terhadap stres. Luangkan waktu untuk merenungkan nilai-nilai Anda. Apa yang benar-benar penting bagi Anda dalam hidup? Apa yang memberi Anda rasa kepuasan dan kebahagiaan? Ketika Anda hidup selaras dengan nilai-nilai Anda akan merasa lebih autentik dan lebih damai. Cari cara untuk berkontribusi pada sesuatu yang lebih besar dari diri Anda sendiri. Ini bisa berarti menjadi sukarelawan untuk suatu tujuan yang Anda pedulikan, membantu orang lain, atau menciptakan sesuatu yang bermanfaat bagi dunia. Memberikan kembali dapat memberikan rasa makna dan tujuan yang mendalam. Temukan passion Anda. Apa yang membuat Anda merasa hidup, terinspirasi, dan penuh energi? Ketika Anda menemukan apa yang benar-benar Anda cintai, segala tantangan akan terasa lebih ringan, dan perjalanan hidup Anda pun akan penuh makna. Baik, mari kita simpulkan semua yang kita bahas tadi. Pentingnya menciptakan ketenangan batin di tengah kehidupan yang sibuk dan penuh tekanan. Dimulai dengan kesadaran diri, di mana kita perlu mengenali apa yang menyebabkan ketidaktenangan dalam hidup kita. Lalu, fokus pada rutinitas pagi yang tenang, meditasi, dan teknik pengelolaan pikiran seperti menulis jurnal untuk meredakan kecemasan. Lingkungan fisik dan digital juga berperan penting dalam menjaga ketenangan. Sementara hubungan interpersonal yang positif dan komunikasi yang efektif dapat mendukung kesejahteraan emosional kita. Aktivitas fisik, postur tubuh yang baik, dan penerimaan terhadap kenyataan serta diri sendiri juga merupakan langkah-langkah penting. Mengelola waktu dengan bijak dan menemukan makna hidup melalui passion, serta kontribusi kepada orang lain dapat membawa kedamaian dan tujuan dalam hidup. Terima kasih sudah menonton. Jangan lupa subscribe dan menyukai video ini jika kalian suka. Tinggalkan komentar di bawah bagaimana pendapatmu. Bagikan video ini pada orang terdekatmu jika video ini bermanfaat.